Meskipun dikatakan bahwa informasi terbaru diperoleh, itu adalah lelucon bagi para tetua yang hadir untuk mengandalkan hal kecil seperti itu untuk menentukan pikiran sebenarnya Qin Yichen. Qin Yichen memang mempersiapkan kompetisi, tetapi persiapan apa yang dia lakukan secara spesifik? Apakah dia menundukkan kepalanya ke Mahkamah Agung di kompetisi, atau berencana untuk meninju kepala Mahkamah Agung dengan keras? Tidak diketahui. Poin terpenting adalah itu. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Qin Yichen. Hanya melalui tanggapan Qin Yichen ke Mahkamah Agung, kita bisa menebak apa tujuan sebenarnya. Adapun apa yang ingin dilakukan Qin Yichen, itu adalah masalah lain sepenuhnya. Yang paling aneh adalah bahwa Qin Yichen jelas tidak meninggalkan kota yang hancur, tetapi tidak ada jejaknya di kota yang hancur, yang membuat sekelompok orang yang ingin mengetahui pikiran Qin Yichen yang sebenarnya melarikan diri. Sebagai orang yang paling peduli di Supreme Divine Court hari ini, bahkan Supreme Divine Court tidak dapat menemukannya. Di mata mereka, itu adalah bukti bahwa Lord of Light dihantui. Namun pada kenyataannya, Qin Yichen baru saja kembali ke wilayah Bintang Changlan untuk mundur melalui sarana teleportasi. Waktu kompetisi ditetapkan untuk besok, artinya, Qin Yichen sebenarnya hanya memiliki 1 hari waktu persiapan yang singkat, dan pada hari ini, Qin Yichen secara teoritis tidak dapat membuat semua persiapan. Tapi Qin Yichen punya caranya. Setelah memilah-milah informasi yang diperoleh dari studi Jian di benaknya, dan dengan menyimpulkan adegan yang mereka gambarkan setelah perang, dia selalu dapat menemukan beberapa jejak cara mereka mengerahkan tenaga. Simpulkan latihan mereka melalui jejak, dan akhirnya, gunakan penguasaan latihan Qin Yichen sendiri untuk mempersiapkan beberapa gerakan besar bagi orang-orang ini. Bagaimanapun, itu semua tebakan, dan ada kemungkinan menebak atau tidak menebak. Qin Yichen percaya bahwa selama dia cukup mempersiapkan, akan selalu ada hadiah murah hati yang cocok untuk Mahkamah Agung. Setelah Qin Yichen datang ke wilayah Bintang Changlan, Zhao Wuling ingin melapor ke Qin Yichen sesegera mungkin. Kuil penguasa cahaya hari ini telah berakar di wilayah Bintang Changlan. Lingkup pengaruh mereka telah menempati hampir setengah dari wilayah Bintang Changlan. Ini masih di bawah permintaan tetap Zhao Wuling, jadi kemajuannya agak lambat. Jika Anda tidak perlu mempertimbangkan kemungkinan kegelisahan telur dan persyaratan untuk menahan serangan telur, Zhao Wuling percaya bahwa kecepatannya akan lebih cepat. Hai. Sangat disayangkan bahwa semua pikiran tampak begitu tidak penting setelah Qin Yichen memilih untuk mundur. Zhao Wuling ingin berkomunikasi dengan Qin Yichen terlalu banyak. Tentu saja dia tahu di dalam hati Qin Yichen betapa terobsesinya dia dengan pusat transportasi alam dewa. Tapi sekarang, hanya melihat Changlan Star Territory juga merupakan tempat yang bagus. Ada sumber daya yang cukup baginya untuk memperluas kuil dan menggigitnya selangkah demi selangkah. Ini juga cara yang baik. Zhao Wuling menemukan Qin Yichen hanya untuk mengungkapkan pikirannya, tetapi dia selangkah terlambat. Tepat ketika Zhao Wuling tampak tersesat, tiba-tiba, dia melihat sepasang kaki keluar dari retret Qin Yichen, dan bergegas menemuinya. Tuan Cahaya, Penatua Sai, mengapa kamu ada di sini? Sai Lao tersenyum ringan, menarik Zhao Wuling dan berjalan keluar. Ayo pergi, aku akan membawamu ke suatu tempat dan mengobrol denganmu. Setelah berkomunikasi dengan Lord Light kali ini, aku bisa mengerti mengapa Lord Light harus ditempatkan di alam dewa. Faktanya, Lao Sai tidak bertemu Qin Yichen kali ini. Meskipun dia sudah cepat, dia bergegas secepat mungkin, tetapi dia masih selangkah terlambat. Bukankah itu cukup untuk mengganggu Qin Yichen dalam keadaan tertutup? Tapi sekarang Zhao Wuling dan orang-orang percaya di kuil penguasa cahaya benar-benar membutuhkan penghiburan. Jadi Tuan Sai mengambil kesempatan ini untuk mengobrol dengan Zhao Wuling. Omong-omong, Elder Sai pada dasarnya ada di sini untuk mengkonfirmasi tebakannya kali ini. Tetapi Lord Guang tidak memperhatikan apa yang dia maksud. Menarik Zhao Wuling ke puncak bukit, dia melirik altar kuil yang padat yang dipajang dengan rapi. Dan Penatua Sai membuat teh untuk Zhao Wuling sendiri. Aku tahu kamu pasti ingin bertanya sekarang. Mengapa penguasa cahaya tidak ditempatkan di tempat yang begitu penting di wilayah Bintang Changlan, tetapi harus dihabiskan di tempat itu di alam dewa? Sebenarnya, saya tidak memahaminya sebelumnya, tetapi saya mengerti sekarang bahwa Lord Light tidak. Sebelum kata-kata Sai Lao selesai, kata Zhao Wuling. Ngomong-ngomong, aku tidak mengerti mengapa, selama kita menjaga di wilayah Bintang Changlan ini, jangan katakan apapun tentang Mahkamah Agung. Selama aku membangun kuil dengan baik, kecuali Zeus datang, aku akan memiliki kemungkinan kekalahan. Apa yang salah dengan menjaga di sini? Aku masih tidak percaya bahwa ada seseorang yang lebih kuat dari Zeus di Mahkamah Agung ini. Dewa liar biasa atau dewa sejati tidak layak disebut. Semakin Zhao Wuling memikirkannya, semakin marah dia. Dia telah membuat pencapaian besar di wilayah Bintang Changlan, dan Lord Light bahkan tidak pernah meliriknya, dan dia langsung mundur tanpa menyadarinya. Bagaimana orang bisa menerima ini? Bagaimanapun, biarkan diri Anda mengungkapkan pikiran Anda, dan Anda dapat memberikan beberapa alasan mengapa Anda tidak melakukannya. Sai Lao tidak menyela kata-kata Zhao Wuling, tetapi hanya mendengarkan dengan sabar. Dan ketika dia mengatakan bahwa dia lelah, Sai Lao tersenyum sedikit. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana.
Kamu pikir kamu bisa memberikan beberapa saran kepada Lord Light, tetapi Lord Light tidak memberimu kesempatan, itu saja. Kata, lelaki tua itu menghela nafas. Zhao Wuling, kami berdua dianggap sebagai sesama penduduk desa. Jika kami mengatakan yang sebenarnya, kami akan memiliki hubungan yang lebih dekat daripada orang lain. Aku punya sesuatu untuk dikatakan hari ini. Aku khawatir aku harus berbicara denganmu dengan benar. Pikirkan baik-baik, bagaimana situasi Lord Light Lord sekarang? Seberapa ketat Mahkamah Agung menekan Lord Light Lord? Apakah kamu tidak tahu apa-apa di hatimu? Jelas tidak. Kamu juga harus tahu apa yang terjadi pada Lord Light Lord. Pikirkan tentang itu. Semua orang menggunakan hujan dewa itu untuk meruntuhkan kota yang hancur di mana kuil cahaya tuanku berada. Apakah kamu pikir pihak lain akan membiarkan kita pergi dengan mudah? Atau, kamu, menurutku caramu tidak dapat membuat pergi ke pengadilan Tuhan untuk berhenti menantang kita? Zhao Wuling terdiam beberapa saat. Meskipun metodenya sendiri mungkin memiliki beberapa efek, pada dasarnya, itu hanya hasil yang disimpulkan Zhao Wuling dalam keadaan terbaik. Ingin memastikan bahwa metode ini dapat membuat kuil penguasa cahaya berdiri di alam para dewa. Bahkan Zhao Wuling sendiri tidak terlalu percaya diri. Terkadang bertahan bukanlah hal yang baik. Melihat Zhao Wuling terdiam, Sai Lao mengikuti dari dekat. Sebenarnya, kamu tidak perlu menganggap masalah ini terlalu serius, karena aku tahu niat awalmu baik. Tetapi aku hanya mengatakan bahwa mungkin ada sedikit masalah dengan metodemu. Menurutmu, Lord Light belum berkomunikasi dengan kita sejak dia memasuki alam dewa. Dari kemarin hingga hari ini, kapan Lord Light beristirahat? Tuan Light ingin menurunkan semua ini. Dia tidak ingin terlalu menekan kita. Setelah kalimat ini, Zhao Wuling, yang seharusnya mengakui kesalahannya dan kemudian berhenti, tiba-tiba memandang Sai Tua.